Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube dan masih bersama dengan Ryan Filbert. Thank you, Anda selalu memberikan masukan dan juga memberikan komentar. Saya selalu berusaha untuk bersama tim selalu menjawab dan juga merespon dari setiap pertanyaan dan juga pernyataan yang masuk. Semoga apa yang kami selalu berikan kepada teman-teman sekalian bisa memberikan hal yang lebih baik dari hari ke hari dan juga memberikan suatu pemikiran yang positif bagi kita semua. Dan bila Anda belum add WhatsApp saya terbuka untuk di add WhatsApp-nya di 0895 0708 0789. Silahkan Anda add WhatsApp saya sekarang. Tapi kalau misalnya saya responnya lama, mohon maaf, kadang-kadang ada banyak sekali, kadang-kadang gak ada yang WA. Tapi saya senang bila bisa terus memberikan manfaat bagi Anda semua terkait dengan kecerdasan finansial dan keuangan. Nah, apa topik kita pada hari ini? Topik kita adalah siapa sebenarnya yang dimaksud dengan bandar di saham? Siapa yang sebenarnya dimaksud sebagai bandar di saham? Kata bandar ini selalu melekat dalam pasar modal. Dan kata bandar ini sebenarnya memiliki konotasi yang cenderung negatif. Contoh, kita bilang bandar bola. Ada bilang bandar judi. Ada bilang bandar apa lagi? Ya silahkanlah Anda menyebut kata bandar. Artinya adalah konotasinya berada di area negatif. Cuma saya ingin bertanya kepada Anda, sebenarnya di dunia ini barang apa yang tidak ada bandarnya? Ada nggak? Coba kita ingat-ingat kembali. Kalau misalnya tidak ada bandarnya, berarti bisa jadi tidak ada pembentukan harga yang benar loh. Malah menjadi lebih parah. Misal, Anda mau beli yang namanya air mineral. Coba Anda pergi ke minimarket, lalu Anda pergi ke tempat grosir, itu tiba-tiba ada suatu pembentuk harga. Lalu misalnya Anda kalau misalnya mau beli obat, ada namanya harga eceran tertinggi. Artinya di cap dan juga dibandarin oleh seseorang dengan suatu kapabilitas tertentu atau perusahaan tertentu, distributor tertentu, agar terjadi keseimbangan antara harga dengan supply. Jadi sebenarnya kata-kata bandar ini tidak selalu berakhir dengan negatif. Karena apa? Karena di sekitar kita semua barang, semua benda, semua jasa itu ada proses pembentukan harga ataupun disebut dengan bandarnya juga. Wah Ryan, gak bisa begitu dong, pembentukan harga tidak bisa disebut sebagai bandar. Iya, tapi kalau disebut sebagai pembentukan harga juga tidak disebut sebagai bandar, rasanya ini juga gak masuk akal gitu. Artinya adalah dalam keseharian hidup kita sebenarnya proses pembentukan harga, proses dari orang yang bisa mengumpulkan sesuatu ataupun orang yang mendistribusikan sesuatu, maka sebenarnya mereka berpotensi untuk memainkan harga. Betul? Lupa masker, baru kejadian. Lupa APD sampai begitu langka. Berarti ada orang yang mengumpulkan barang, mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Artinya, kalau kita coba cari lebih detail, maka ya siapapun yang memiliki barang ataupun memiliki uang sebenarnya berpotensi untuk menjadi bandar atau bandit. Ini dia. Maka kalau saya pribadi, saya pernah diwawancara, ya seringlah diwawancara. Setiap minggu pasti ada yang telepon saya. Hari ini nggak datang gitu, tapi telepon saya baik dari luar negeri, baik dari kemarin saya di telepon langsung dari CMA Gold, CMA Group dari Singapura. Kita call, dia senang sekali bahwa di Indonesia ada yang mengkampanyekan mengenai derivatif secara sehat. Iya, kalau derivatif secara tidak sehat ya cilaka 200. Itu akan memakan korban semakin banyak gitu. Iya, ada lagi yang komen, wah Pak, apakah menurut Bapak kalau orang-orang yang ikut untuk memasarkan forex dengan di training tanpa mereka ngerti asal cari komisi adalah sesuatu yang bagus? Ya jelas kata-katanya saja sudah asal. Segala sesuatu yang asal ya nggak akan berakhir dengan bagus gitu. Nah, kita akan balik. So, saya akan cerita pada kali ini adalah siapapun sebenarnya bisa menjadi bandar saham. Dengan syarat dasar ada 2. Dia punya barang, tanda kutip punya saham dalam jumlah banyak. Atau yang kedua, dia punya uang dalam jumlah yang banyak, mana urus uangnya sendiri atau uangnya orang. Oke?
Dan yang ketiga yang bisa jadi bandar, yang memiliki massa yang besar. Maka bila ada sebuah perusahaan, bila ada sebuah perkumpulan yang memiliki syarat salah satu atau ketiganya dari hal ini, maka dia berpotensi bukan hanya menjadi bandar, tapi kalau dia menyalahgunakan kebandarannya, dia bisa menjadi bandit. Saya ulang nih, kata-kata ini penting sekali untuk menetralkan pemikiran bahwa bandar adalah suatu hal yang buruk. Saya tidak pernah berpikir bahwa bandar adalah buruk. Justru tidak ada bandar malah lebih parah hidup kita, bagi saya. Dan saya ingin coba men-sharingkan kepada Anda. Anda bilang, oh saya nggak sependapat. Nggak apa-apa, ini channel saya. Gitu ya. 3 hal. 1, orang kalau di saham ya, perbandaran dalam saham. 1, orang yang memiliki saham dalam jumlah yang banyak berpotensi menjadi bandar. Kenapa? Karena dia harus mencukupi salah satunya. Yang kedua, dia memiliki uang dalam jumlah yang banyak, maka dia berpotensi menjadi bandar. Yang ketiga, dia memiliki massa yang banyak, maka dia juga berpotensi menjadi bandar. Ryan, kalau masalah barang yang banyak, logis. Oke. Kalau punya duit yang banyak, bisa ngumpulin barang, logis. Oke. Tapi nanti dulu Ryan, yang nomor 3 ini kok kayaknya agak bingung. Oke, gini. Contoh sederhana. Tiba-tiba si Ryan itu campaign gila-gilaan. Ayo, saya membeli saham A. Saham A ini oke lah. Saya aja beli. Misal. Semuanya tolong ikut melihat saham ini. Ayolah kita masuk ke saham ini. Karena saya punya basis massa yang banyak. Misal loh, bukan karena saya punya basis. Saya nggak punya basis massa yang banyak. Saya tidak pernah merekomendasikan saham karena saya tidak mau menjadi bandar. Ayo semua beli saham ini. Semua orang, isi Ryan beli loh. Ryan kan hebat. Ceritanya meskipun gue mah goblok ya. Cerita Ryan mah hebat. Hebat, tradingnya jago. Kita beli semua beli. Tiba-tiba di wawancara misalnya saya. Di wawancara. Pak Ryan kenapa Anda? Ya karena ada saya di sini misal ya. Saya kan jago misal ya kan. Berita lebih gila lagi. Mengatakan Ryan membeli saham A. Itu tambah heboh. Tiba-tiba saya mah nggak punya duit. Ya kan? Tapi saya emang ada suatu titipan. Akhirnya orang masif membeli. Atas dasar apa saya tiba-tiba menjadi bandar? Karena saya memiliki massa yang besar. Oke, oleh karena itulah saya menghindari nomor 3 ini. Dan saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang bandit. Lebih parah, bandar juga saya nggak mau. Karena saya lebih suka mengedukasi orang. Dan menjadi bandit lebih nggak mau lagi. Saya nggak pernah bercita-cita diri saya menjadi bandit. Kenapa? Saya merasa nanti saya harus cerita apa ke anak saya. Atau nanti diceritakan. Orang meninggal, mati. Itu cuma akan 2 hal. Dijadikan pelajaran atau dijadikan teladan. Kalau ternyata kisahnya jelek, dijadikan pelajaran. Tapi kalau kisahnya bagus, dijadikan teladan. Saya milih menjadi teladan daripada jadi pelajaran. Ya kan? Nah, saya mau cerita satu buku yang mungkin bisa membenarkan cara berpikir Anda dan bagaimana menangkap pesan bahwa sedang terjadinya proses perbandaran. Sama sekali tidak ada hal yang salah dalam membandari. Dan memang harus bandar. Bandar, siapa bandar? 1, 3 sudah kriteria. Terus kalau dilanjutkan lagi, siapa bandar yang bisa terdefinisi sebagai bandar? Perusahaannya sendiri? Iya dong. Perusahaannya sendiri adalah orang pertama yang lebih tahu kemana perusahaan ini akan pergi. Iya dong. Saya sebagai karyawan perusahaan, saya sebagai direktur perusahaan. Berarti ketika perusahaan ini akan bergerak kemana? Bukankah saya akan tahu lebih dulu dibandingkan Anda? Berarti kemungkinan saya memiliki informasi yang lebih kaya daripada Anda. Betul? Lalu siapa lagi yang menjadi bandar? Sudah informasi, dia juga sebagai perusahaannya juga memiliki saham. Tentunya dia lebih tahu. Yang kedua adalah siapa bandar itu? Bandar adalah ya manajer investasi sendiri. Manajer investasi kan adalah salah satu dari 3 syarat ini punya uang, meskipun bukan punya uangnya sendiri yang dikelola karena Anda semua, maka manajer investasi memiliki jumlah uang yang banyak untuk dibelikan saham. Berarti berpotensi juga menjadi bandar. Betul?
ya bisa juga berpotensi menjadi bandit. Oleh karena itulah perlu adanya pengaturan dari manajer investasi. Otoritas jasa keuangan tugasnya bukan Anda gitu kan. Tugasnya Anda adalah melihat laporan mereka benar apa salah. Kalau jelek jangan diinvest, benar nggak? Jadi dua ini sebenarnya secara normal sudah bisa kita katakan bahwa nggak usah tunjuk jauh-jauh kalau ngomong siapa itu bandar. Siapa yang berpotensi menjadi bandar? Mereka. Lah apakah dengan adanya mereka Anda merasa terancam? Loh, apakah dengan adanya mereka Anda merasa dirugikan? Dirugikan ketika Anda rugi. Ketika untung Anda tutup mulut ya kan. Ya lumayan lah saya ikutan ya. Dapat terima kasih ya karena saya sudah keluar duluan ya kan. Ini terjadi seperti itu, betul? Apakah Anda selalu merasa dirugikan? Enggak juga. Anda menjadi merasa dirugikan ketika Anda rugi kok, sudah pasti. Yang ketiga ya orang perorangan. Siapapun yang punya uang dan ternyata ada sebuah saham yang tidak begitu besar perputarannya cuma 2-3 miliar dan ternyata Anda punya uang 2-3 miliar, ya Anda bisa melamar menjadi bandar. Make sense sekali nggak? Make sense. Apakah buruk? Ya, menurut saya di dunia ini tidak ada yang buruk. Yang buruk adalah ketika disalahgunakan. Bagi saya loh ya. Apakah yang namanya narkoba buruk? Narkoba buruk. Kenapa? Karena obat yang digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan dosisnya. Betul? Vitamin pun buruk. Kenapa? Ya kalau diminumnya cuman aturan minumnya 1 kali sehari diminum 10 kali, jebol usus, betul? Jadi ya akan buruk ketika tidak digunakan sebagaimana semestinya. Yang menyalahgunakan kekuasaan, yang menyalahgunakan uang, yang menyalahgunakan apapun itu selalu buruk kok. Gitu. Nah, sekarang kita tidak akan berbicara mengenai hal tersebut yang kelihatannya kayaknya oke, setelah saya tahu apa untungnya buat saya tidak bisa mengambil sesuatu. Jawabannya adalah ketika sebuah barang sedang terjadi tanda kutip proses pengumpulan dan pembuangan barang, sebenarnya kita bisa mengambil keuntungan dengan ikut menjadi bagian dari mereka ataupun menghindari. Itulah disebut dengan quantitative analysis. Kalau teman-teman semua tahu yang namanya technical analysis, tahu teman-teman namanya fundamental analysis, itu adalah bukan kuantitatif tapi kualitatif. Beda alirannya. Nah, sekarang yang namanya kuantitatif adalah bisa terbaca kalau dirunut terus-menerus dan akhirnya kita bisa melihat suatu sikap dari apa yang sedang kita monitor. Apa yang kita monitor sebenarnya adalah di mana uang beredar dan di mana uang lari. Ketika uang masuk terus-menerus, harga naik, ya berarti logis sekali, betul. Tapi yang menarik adalah ketika uangnya masuk tapi harganya belum naik. Berarti apa? Ada seseorang yang memasukkan uang dalam jumlah yang besar, mengumpulkan saham, tapi harganya belum naik. Ini berarti akan ada kepentingan besar bagi saya sebagai pengumpul barang untuk untung, betul dong? Mana ada orang yang mendesain diri untuk rugi, mah bodoh banget ya kan? Mengorbankan diri itu kan ya, jangan trading itu, bikin yayasan saja gitu ya. Di mana yayasan juga banyak yang untung gitu ya. Ya untung untuk dilakukan kegiatan sosial selanjutnya. Nah, begitu saya mengumpulkan barang dengan satuan uang yang terus saya masukkan, tapi harganya belum naik karena saya perlahan tapi pasti mengumpulkan barang. Berarti kepentingan saya sebagai orang yang memiliki uang yang sudah kadung besar saya untuk invest di tempat itu, berarti ingin untuk barangnya naik, betul? Betul? Dan begitu harganya naik, berarti siapa yang akan diuntungkan pertama kali? Tentunya saya. Kenapa? Karena saya sudah punya barang dalam jumlah yang besar. Siapa yang masuk lebih dulu maka akan untung lebih dulu. Ya udah pasti itu hukumnya juga gitu. Berarti itu adalah proses sedang terjadi akumulasi dan kita bisa ikut kalau kita kawal datanya. Contoh sederhana, setiap minggu tim saya selalu mengolah data untuk kita lihat pergerakan kuantitatif analisisnya dari saham-saham yang di Bursa Efek Indonesia. Saya tidak kasih lihat namanya karena saya tidak mau merekomendasikan, dan ini baru terjadi di kurang lebih sekitar minggu kemarin dan sudah kita monitoring sejak bulan Maret 2020 semenjak penurunan pasar modal. Ketika saham ini turun drastis mengikuti pergerakan pasar, tapi yang menarik justru orang banyak, dan si orang yang memiliki uang, ya orang banyak nggak punya duit juga nggak ada gunanya gitu ya. Orang yang memiliki uang pun memasuki uang terus-menerus kepada saham ini. Nah, Anda bisa lihat, saya zoom in dalam layar Anda. Ketika harga saham terus mengalami penurunan,
dan ada grafik pertumbuhan akumulasi atas barang saham ini. Aneh nggak? Kalau barang turun, jual dong, kan itu hukum. Barang naik, beli dong, kan itu hukum. Tapi ada hukum terbalik. Kalau barangnya turun, tapi dibeli terus-menerus, berarti ada informasi yang kita tidak tahu, tapi orang-orang yang membeli itu tahu sesuatu. Logika dasarnya begitu. Itulah konsep namanya bandarmologi. Kalau Anda tanya, Ryan, bisa nggak saya menganalisa sendiri? Saya punya satu buku yang sudah saya tulis dari tahun berapapun saya lupa. Saya sudah menulis 17 judul buku. Dan buku ini pertama kali terbit adalah tahun 2014. Dan ini sudah tahun 2020. Anda bisa pergi ke toko buku. Karena di minggu ini sampai dengan awal minggu pertama bulan Agustus, bila Anda membeli buku ini melalui Gramedia ataupun memesan buku ini melalui tim saya di 0895 333330789, maka Anda berkesempatan untuk mendapatkan course edukasi dari saya terkait dengan bandarmologi secara gratis. Kalau Anda bayar, nilainya 300.000. Tapi kalau Anda hanya melakukan pemesanan buku saja, yang Anda bisa baca karena buku ini sangat bermanfaat bagi Anda, tentunya bagaimana cara membuat chart bandarmologi sendiri tanpa Anda perlu meminta bantuan tim saya. Karena kalau meminta bantuan tim saya, pasti ada overhead cost yang harus Anda bayar. Anda bisa lakukan secara mandiri dengan Anda membaca buku ini. Kalau Anda melakukan pemesanan buku ini sampai dengan minggu pertama bulan Agustus, maka Anda berkesempatan untuk mendapatkan online course bandarmologi yang kalau Anda beli nilainya adalah Rp300.000. Silakan Anda bisa hubungi tim saya di 0895 333330789. Sekali lagi, Anda bisa hubungi tim saya untuk melakukan pemesanan buku ini 0895 333330789. Buku ini sangat bagus. Kenapa? Karena buku ini bukan saya tulis sendiri, tapi buku ini adalah hasil intisari dari guru saya dan guru Mr. J1D. J1D adalah nama orang. Ini saya menulis berdua, dan buku ini hasil dari orang yang menemukan konsep dasar dari bandarmologi di Indonesia. Saya belajar dari beliau. Dan Anda juga bisa cek pada video-video lain pada channel ini mengenai bandarmologi yang sudah beberapa kali dibuat webinar. Jadi buku ini isinya adalah konsep dasar bandarmologi, bagaimana cara membuat chart bandarmologi yang tidak perlu bayar. Kalau Anda sudah punya aplikasi sekuritas, tentunya Anda bisa mendapatkan datanya, bagaimana cara mengawalnya, bagaimana cara memonitornya, bagaimana cara membeli sahamnya. Itu sudah ada semua. Jadi buku ini sangat lengkap, dan saya mau bacakan di bagian belakangnya. Transaksi di bursa saham sangat berbahaya, ada bandarnya. Apakah pernyataan tersebut sering Anda dengar ketika bersinggungan dengan dunia pasar modal, khususnya saham? Sebuah pertanyaan besar yang menghantui kita semua, baik yang sudah menjadi pelaku pasar modal maupun pemula yang baru memulai berinvestasi dan trading di dunia saham, adalah apa benar dunia saham itu ada bandarnya? Bandarmologi akan mengungkap rahasia di balik paradigma tersebut dan membahasnya bukan hanya dari segi dunia pasar modal di Indonesia. Dengan fakta dan kalkulasi sederhana, bandarmologi menyajikan sebuah analisa baru yang dapat dijadikan pilihan bagi seorang trader maupun investor dalam mengelola portofolio dan asetnya pada saham. Anda siap mengetahui jawaban dari pertanyaan besar di atas? Selamat membaca buku Bandarmologi, Membeli Saham Gaya Bandar Bursa. Salam investasi untuk Indonesia. Jadi, bila Anda mau mendapatkan course-nya, yang kalau Anda bayar harus 300.000, maka Anda bisa hanya cukup memesan buku ini, order buku ini. Kalau Anda memesan ke Gramedia, maka silakan Anda screenshotkan bukti struk pembayarannya ke tim saya di 0895 333330789, atau Anda langsung memesan dari tim saya. Kalau Anda memesan langsung dari tim saya, secara otomatis pasti Anda akan bisa mendapatkan
digital course yang sudah saya buatkan untuk Anda dengan nilai kalau Anda harus beli 300.000, silakan Anda hubungi tim saya di 0895 33333 0789. Jadi tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Yang perlu Anda khawatirkan adalah kalau Anda tidak mengetahui cara dan ilmunya. Semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia dari saya Ryan Filbert. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.